Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Haidar Nabiaki Farakar. Saya sebagai mahasiswa arsitektur UPN Veteran Jawa Timur dalam mata kuliah Agama Islam. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari ujian tengah semester saya. Oke, untuk pertanyaan pertama yaitu Anda sebutkan dan jelaskan faktor-faktor utama dalam membentuk akhlak seseorang. Jelaskan bagaimana faktor-faktor tersebut itu saling melengkapi. Oke. Buat faktor internal dari dalam diri seseorang itu ada dari hati dan niat. Dalam Islam, amal itu tergantung niatnya, sehingga hati itu menjadi pusat pembentukan akhlak. Yang kedua itu ada akal dan pemikiran. Orang yang memiliki akal sehat dan ilmu akan lebih mudah memahami nilai-nilai moral. Yang ketiga ada nafsu, yaitu dalam ajaran Islam, nafsu harus diarahkan melalui latihan diri agar tidak merusak akhlak. Nah, ada lagi nih, faktor eksternal, yaitu dari luar diri seseorang. Nah, yang pertama itu ada keluarga. Keluarga itu adalah lingkungan pertama dan paling utama dalam pembentukan karakter dan kebiasaan seseorang. Yang kedua itu ada pendidikan. Pendidikan yang baik itu tidak hanya fokus pada pengetahuan, tapi juga pada pembentukan karakter juga. Selanjutnya yang ketiga itu ada lingkungan sosial. Dengan lingkungan yang positif akan menanamkan kebiasaan baik, sementara lingkungan yang negatif dapat menjerumuskan ke dalam masalah. Yang keempat itu ada media dan teknologi. Akses pada konten positif itu dapat memperkuat nilai akhlak, tapi konten negatif bisa merusaknya. Oke, akhlak seseorang itu dibentuk oleh faktor internal dan eksternal yang saling melengkapi. Dari dalam diri, hati itu menentukan niat, akal membantu membedakan benar dan salah. Sementara nafsu itu perlu dikendalikan agar tidak menjerumuskan ke dalam suatu masalah. Keluarga itu menjadi tempat pertama belajar akhlak, sedangkan pendidikan di sekolah memperkuat nilai-nilai baik. Lingkungan sosial seperti teman dan masyarakat memberi ruang untuk menerapkan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, media dan teknologi itu memberi pengaruh besar terhadap cara berpikir seseorang dan bersikap. Jika semua faktor ini berjalan seimbang, maka akhlak yang baik itu akan terbentuk secara utuh dan kokoh. Selanjutnya ada pertanyaan kedua, yaitu takwa itu disebut sebagai sebaik-baik bekal dan parameter kemuliaan seseorang hamba. Nah, menurut Anda, bagaimana implementasi nyata dari nilai-nilai takwa dalam menghadapi dilema moral di dunia perkuliahan dan kemasyarakatan? Oke, menurut saya, takwa itu sebagai bekal terbaik dan ukuran kemuliaan seseorang. Berarti hidup dengan kesadaran penuh bahwa Allah itu selalu mengawasi setiap tindakan kita gitu loh. Dalam dunia perkuliahan, takwa itu dapat tercermin dari kejujuran saat ujian, tidak menyontek, mengerjakan tugas dengan usaha sendiri, serta menghormati dosen dan teman. Dalam kehidupan masyarakat, takwa itu tampak dari sikap adil, tidak curang, menepati janji, membantu sesama, dan menjauhi hal-hal yang merugikan orang lain gitu loh. Saat menghadapi dilema moral, misalnya antara jujur dan keuntungan pribadi nih, orang yang bertakwa itu akan memilih kebenaran meskipun ya sulit karena ia sadar bahwa balasan sejati itu dari Allah, bukan dari manusia. Ada lagi nih, yang ketiga yaitu jelaskan perbedaan mendasar antara etika, moral, dan akhlak. Jelaskan dengan contoh nyata dalam kehidupan mahasiswa. Oke, etika, moral, dan akhlak itu sama-sama bicara soal baik dan buruk. Nah, perbedaannya itu etika adalah aturan atau panduan perilaku berdasarkan pemikiran atau kesepakatan umum. Misalnya, etika akademik. Nah, contohnya itu mahasiswa itu dilarang menjiplak karya orang lain karena itu melanggar etika ilmiah. Nah, moral adalah nilai benar salah yang berlaku dalam suatu kelompok atau budaya. Contohnya, mahasiswa ikut kerja bakti di lingkungan kos karena dianggap sebagai sikap baik menurut norma masyarakat. Selanjutnya ada akhlak, yaitu sikap dan perilaku yang lahir dari hati dan keyakinan agama yang konsisten meskipun tidak diawasi. Contoh, mahasiswa itu menjaga kebersihan kamar dan berbuat jujur bukan karena dilihat orang,
tapi karena merasa Allah itu selalu mengawasi. Jadi, etika itu lebih ke aturan umum, moral itu ke nilai sosial, dan akhlak itu ke kesadaran batin yang bersumber dari iman. Oke, sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.